Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alpiani dan dua teman saya yaitu Vika Fauzia, Gina sama Safitri Jomika. Nah, kami dari kelas A2 PBSI angkatan 2021. Kami saat ini sedang berada di Kota Cimahi. di mana kami akan mewawancarai kepala sekolah serta guru bahasa Indonesia di sini mengenai kebijakan kurikulum yang sedang diberlakukan dan akan diberlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia membantu tugas mata kuliah kami serta meluangkan waktunya. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dini Alfiani serta rekan saya Gina sama Sapitri juga Vika Fauzia. Nah, kami di sini dari mahasiswa IKIP Siliwangi, Fakultas Bahasa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A2 2021. Nah, di sini kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai kebijakan kurikulum yang sedang berlangsung di Kota Cimahi. Nah, sebelumnya mungkin ada pertanyaan awal dari teman-teman. Ya baik, untuk saat ini kurikulum yang sedang diterapkan apa ya Pak? Kalau tataran sampai saat ini, kurikulum yang diterapkan di lapangan itu masih acuannya kepada kurikulum COVID-19 yang diambil daripada kurikulum 13. Kata inti yang kami lakukan sampai saat ini. Mungkin pertanyaan berikutnya mengenai kurikulum 2013 menghadapi COVID-19 ya Pak ya. Nah, Bapak sendiri sebagai kepala sekolah, kendala yang Bapak hadapi ketika memberlakukan kebijakan tersebut apa Pak? Banyak sekali, apalagi kita melakukan dengan analisis SWOT ya. Banyak tantangan itu masalah masalah ancaman hambatannya yang muncul dengan tataran kebijakan kurikulum COVID-19 karena hubungannya atau korelasi yang disebut adalah memposisikan dengan pembelajaran sifatnya online, sedangkan pembelajaran online tersebut dalam evaluasi itu sangat membuat ya kesulitan daripada melaksanakan pembelajaran secara kembali kepada pelaksanaan dalam hal ini ya saya katakan tadi memposisikan karena barangkali anak dengan sekaligus harus dilaksanakan pembelajaran seperti itu. Jadi dampak yang dihasilkannya itu ya masih jauh. Boleh tanya lagi? Kami dengar itu nanti akan diterapkannya Merdeka Belajar di sekolah ini, benar nggak ya Pak? Bagaimana persiapan untuk menghadapi kurikulum Merdeka Belajar ini Pak? Kalau udah berbicara masalah kurikulum merdeka, kita acuannya satu, harus lebih paham dan menguasai pemahaman arti merdeka itu sendiri, korelasinya dengan pembelajaran ya. Tindak lanjut dari pengertian ya, tentu kita harus mensosialisasikan atau kita juga harus mengikuti sosialisasi dengan tataran yang memberi kebijakan bahwa kurikulum merdeka itu harus kita laksanakan di setiap satuan pendidikan. Nah, strategi awal yang harus kita laksanakan tetap selain kita menunggu juknis yang harus kita kuasai dan mengerti, tataran sosialisasi juga kita harus
on time agar bagaimana praktek dalam kurikulum Merdeka itu bisa dipahami oleh seluruh guru yang menyandang dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Lalu selanjutnya sebelum mempersiapkan kurikulum Merdeka ini, kendala yang dihadapinya itu apa? Salah satunya kalau kendala itu saya katakan tadi dari awal boleh dikatakan itu lebih banyak kendalanya daripada memposisikan pembelajaran secara offline. Kan dengan satu ya tentu dengan konsep dan praktek pembelajaran, maksud kami itu orientasi ke kurikulum Merdeka atau posisi tadi ke kurikulum COVID. Dari peralihannya Pak. Ya. Peralihan COVID-nya. Oke. Peralihan dari COVID ke kurikulum Merdeka. kurikulum. Jelas kalau udah bicara katakan tadi kita belum bisa mengatakan satu kendala yang urgent. Kita selain juga saya katakan tadi harus paham dulu pengertian dan pemahaman arti pembelajaran Merdeka itu kan. Nah, tindak lanjutnya tentu juga selain kita referensi yang kita acuan itu dalam tataran sosialisasi, dalam tataran implementasi yang harus dipahami salah satu, sehingga tidak bisa langsung kan untuk diimplementasikan di proses pembelajaran Merdeka. Udah lama yang jelas belum paham banget aja pengertiannya yang saya pahami tentang masalah kurikulum Merdeka. Kendalanya ya belum paham banget seperti apa sih. Karena apa? Harus ditunjangnya dengan sosialisasi gitu kan, dengan mungkin workshop, IHT agar bagaimana guru itu lebih paham tentang penguasaan pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka. Salah satunya seperti itu. Oke, lanjut. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin ya Pak. Mengenai kan tadi kurikulum 2013 COVID-19 ya. Di sana itu banyak sekali kendala, lapangan banyak ya. Terutama di siswa mungkin banyak sekali. Nah, mungkin Bapak di sini sebagai pengambil kebijakan apa yang dijadikan solusi ketika murid-murid siswa-siswa di sini mengalami kendala ketika pembelajaran? Kalau posisi di saat mengalami pembelajaran COVID itu kita harus giat-giat mengambil strategi agar bagaimana pembelajaran itu tetap kita online dan bisa dilaksanakan. Selain dalam arti pembelajaran yang sifatnya online, itu merupakan satu esensial yang harus diterapkan di dalam proses pembelajaran. Di saat itu juga barangkali untuk membantu dan melancarkan dalam pembelajaran itu, guru juga harus melakukan strategi-strategi untuk mengantisipasi agar bagaimana target pembelajaran itu tercapai. Tentu dengan mulai penugasan gitu kan, komunikasi itu yang tidak lepas untuk mencapai pembelajaran. Ada lagi dari teman-teman yang ingin ditanyakan kepada Bapak? Nah, baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reni Alfiani. Saya dari kelas K2 PDSI angkatan 2021. Dengan yang 2021 tahun 8 serta rekan saya. Nama saya Sita Solusia dari kelas kedua Universitas Indonesia dari Kursi 210070 dan dengan saya Dimas Salmasari Putri Nandika dengan 21210022. Sebelumnya mohon maaf mengganggu kesibukan ibu di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu bagi kami untuk mengacara ibu setelah berkenan membantu kami dalam mengerjakan tugas-tugas. Mungkin pertama-tama saya ingin menanyakan kabar ibu dulu terlebih dahulu. Apa kabar ibu hari ini? Alhamdulillah, insya Allah ya.
hari ini kabarnya sehat semuanya, yang bisa silaturahmi juga. Dan Ibu juga perkenalkan, nama Ibu Nursilawati, pengajar bahasa Indonesia di Manfaat Cimahi, di kelas 12. Sebelumnya Ibu sudah mengajar di sini berapa tahun? Baru 11 tahun. Sudah lama ya Ibu? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sudah lama, dari 2009. iya. Nah, mungkin dari di sini itu kurikulumnya yang dilakukan itu kurikulum apa ya? Kalau kemarin kita menggunakan kurikulum 13, terus insya Allah tahun ajaran sekarang kita akan menggunakan kurikulum Merdeka. Cuma mungkin kurikulum Merdekanya baru diterapkan satu sekolah ya kalau di Cimahi untuk madrasah, karena kita ini untuk kurikulum percontohan dulu tingkat madrasah aliyah di kota Cimahi. Nah, rencananya tahun ajaran ini kita menggunakan kurikulum Merdeka, tapi teknisnya seperti apa kami belum begitu jelas ya, karena nanti baru akan disampaikan melalui IHT, in-house training, sekitar tanggal 13, 14, 15, 3 hari. Tidak mungkin ada yang menunjukkan apa Ibu? Begini Bu, tadi kan sekolah ini masih menggunakan kurikulum 13. Lalu bagaimana sih kesan dan kesan Ibu selama menerapkan kurikulum 13 ini? Iya, sebetulnya untuk kurikulum itu ya tidak jauh beda sih ya. Sebetulnya dari segi pembelajaran dari tahun ke tahun itu memang ada beberapa perubahan. Nah, sekarang dari kurikulum 13 ini mungkin kita lebih memberikan kebebasan untuk anak. Maksud di sini kebebasan untuk anak. Jadi anak tidak harus kita yang memberikan materi, karena kalau kita terus-terusan memberikan materi, mereka akan bosan, ya akan bosan. Jadi kita di sini sharing pembelajarannya. Kita pertama menggambarkan dulu seperti apa materi yang akan kami sampaikan. Nanti tinggal siswa mengembangkan. Siswa mengembangkan materi itu sejauh mana dilihat dari lingkungan juga sekitar ataupun dari acuan ya, mungkin acuan dari buku yang kami pegang di sini. Jadi nanti mereka tinggal mengembangkannya. Kalau seandainya ada beberapa hal yang kurang paham atau kurang mengerti, nanti mereka akan bertanya kepada saya dan kita bekerja sama di sini, sharing ya. Karena di sini kita walaupun kita sebagai guru, tapi kita tidak menggurui ya. Sistemnya tidak menggurui, tapi secara langsung kita berbagi. Jadi siswa itu dianggap sebagai teman juga, karena di sini kita kan ya sebatas manusia, mungkin ada kekurangannya juga, ada kesalahannya juga. Jadi kita mencoba untuk sharing, berbagi, dan saling mengoreksi. Itu aja sih kalau dari Kurtila sekarang. Mengenai kurikulum ini ya Bu, kurikulum ini itu adanya sudah lama ya Bu? Sudah lama. Ya, sudah lama, bahkan ketika kita mungkin ya Iya, itu angkatan kalian. Iya. Nah, dari kendala dari kurikulum itu sendiri ketika awal ada itu apa sih? Mungkin kalau dari bahasa Indonesia ya, dari bahasa ini ada beberapa yang memang kurang tersampaikan ke siswa itu, seperti yang berhubungan dengan tata kalimat, yang kayak sintaksis, yang kayak gitu, terus gaya bahasa itu kurang tersampaikan. Terus juga beberapa yang berkaitan dengan kebahasaan, karena di sini materi yang disampaikan itu kebanyakan berkaitan dengan literasi, ya. Jadi seperti dalam bentuk laporan, terus juga karya tulis. Ya mungkin sekarang memang lebih diarahkannya ke sana, tapi siswa itu sendiri kadang-kadang kurang paham apa itu subjek, objek, predikat. Nah, kan kalau dulu kita mengajarkan itu ada beberapa yang berhubungan dengan sintaksisnya, majasnya, terus juga
tata kalimatnya seperti itu. Mungkin itu aja sih, jadi anak-anak kurang paham seperti itu. Mungkin ada dari mana pertanyaan dari Sobi? Kira-kira persiapan apa ya untuk nanti ke depannya apabila kurikulum merdeka diterapkan? Mungkin di sini ya yang nanti akan kami siapkan beberapa pembelajaran yang kira-kira layak disampaikan kepada siswa. Walaupun dari buku pembelajaran, karena kami kemarin mendapatkan buku pembelajaran untuk menuju kurikulum merdeka ya. Ada beberapa. Kalau modulnya mungkin masih sama ya, Cuma kita di sini boleh memilih apa nih yang nanti akan disampaikan. Misalnya seperti Ibu nih. Semester ganjil sekarang kan ada yang berhubungan dengan surat lamaran pekerjaan. Nah itu tetap Ibu ambil surat lamaran pekerjaan. Kenapa? Karena kan basic anak madrasah atau SMA yang mungkin sederajat itu nanti jenjangnya selain mungkin ada yang melanjutkan, bisa saja ada yang melamar pekerjaan. Nah otomatis mereka harus tahu bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Seperti apa sih sistemnya, terus strukturnya. Nah itu mungkin tetap harus kami sampaikan. Salah satunya mungkin itu. Baik Ibu, jadi saya kembali mengenai kurikulum merdeka. Sebetulnya ada tanggapan Ibu mengenai adanya pergantian kurikulum itu dari kurikulum 2013 ke merdeka ini kan pasti sebelumnya ada Bimtek ya, Bimtek dulu. Bagaimana tanggapan Ibu, terutama Ibu sebagai guru bahasa Indonesia? Ya mungkin kalau dari segi pembelajaran hampir sama ya, semua untuk materi pembelajaran sama. Cuma dari segi kurikulum di sini kami di sini dituntut untuk lebih mengerucutkan seperti RPP-nya ya, rencana pembelajarannya lebih dikerucutkan, dan kami di sini dituntut untuk membuat ya mungkin bukan rahasia umum ya, banyak yang copy paste seperti itu, walaupun ada beberapa pembelajaran yang memang kami bikin gitu. Nah tapi kalau untuk kurikulum merdeka ini semua murni hasil sendiri pembelajarannya, dari pertama kita tetap muka dengan anak sampai penyampaian materi itu sendiri sampai akhir dari pembelajaran itu. Makanya nanti kita adanya IHT itu sebetulnya untuk membuat rencana pembelajaran kurikulum merdeka sampai selesai. Apa saja yang akan kita ambil materi yang disampaikan nanti, itu mungkin bedanya. Jadi lebih dapat memilih mungkin ya, lebih dapat memilih buat kami. Nah mana yang akan disampaikan ke siswa dan apa yang akan kami buat nanti untuk rencana pembelajarannya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang dari saya mengenai merdeka belajar ini gitu. Kalau untuk di sini sendiri kan sekarang sudah mulai tatap muka gitu kan. Nah dari kurikulum 2013 itu dulu ya, kemarin 2013 dan kemarin juga online kebanyakan. Nah sebenarnya pasti banyak sekali kendala gitu kan, apalagi mengenai bahasa Indonesia yang sebetulnya harus dipraktekkan kalau bahasa Indonesia itu. Nah dari sana mungkin solusi Ibu sendiri ketika kurikulum 2013 sekarang diterapkan di era online, Ibu sendiri seperti apa untuk mensiasati itu? Ya sih ya, memang semenjak datangnya COVID ini banyak sekali kendalanya, terutama mungkin untuk siswa yang tidak punya HP, terus juga mungkin keterbatasan kuota. Kita tidak bisa memaksakan mereka ya, karena di sini pembelajaran kita harus fleksibel, walaupun ya online gitu kan. Nah secara langsung mungkin mereka bisa menyampaikannya lewat video. Contohnya kan kemarin kita dari MGMP nih ya, dari MGMP Bahasa Provinsi Ibu waktu itu mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan
pembelajaran puisi, pembelajaran puisi. Nah, jadi anak-anak kan harus menyampaikan puisinya. Akhirnya karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya sistemnya ya berkelompok supaya saling membantu. Kita jangan sampai temannya yang tidak punya HP atau tidak punya kuota terkendala dengan itu. Nah, akhirnya kita bikin kelompok, ibu memberikan contoh gambar kirim lewat contoh gambar, mereka membuat puisi dan salah satu dari mereka membacakannya. Jadi ada kerjasama antar kelompok dan di situ dibikin satu kelompok itu 3 orang. Pasti salah satu di antara mereka ada yang mampu punya HP-nya, terus juga kuotanya mungkin. Jadi kan kalau 3 orang ini saling membantu. Nah, itu mungkin solusinya untuk menangani hal seperti itu. Tapi kalau untuk perorangan, kalau yang tidak mampu ya terpaksa ibu tunggu di sekolah. Paling mereka mengirimkan tugasnya lewat sekolah karena tidak bisa memaksakan kan gitu. Jadi akhirnya itu sih. Baik Ibu, saya rasa pertanyaannya sudah cukup. Ibu sharing dari Ibu, terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktu, Ibu dapat berdiskusi sharing sama kami juga. Gimana? Bisa Iya, kenal. sesuatu yang misalnya Ibu ada padahal saya bukan murid di sini. Apa-apa, berarti kan ibu menambah anak. Tapi saya lihat memang asli sekali ya, lingkungannya bersih, nyaman banget. Jadi mau SMA lagi ya. Nanti ini praktek di sini. Semoga ya. Baik, dicukupkan saja ya Bu hari ini. Semoga Ibu urusannya dilancarkan selalu. Amin. Kami masih dilancarkan juga. Insya Allah. Semoga dapat bertemu kembali dengan Ibu. Iya, pastilah. Kalau Siapa ada yang jangan iya. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi